Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Sebelumnya, Yeon hendak berpaling dari Jong-sik, namun ia berubah pikiran dan hendak menolong. Sayangnya Jong-sik keburu melepaskan diri dari jembatan dan terjatuh ke jalan di bawahnya. Jaksa pun segera membantu ayahnya dan membawa ke rumah sakit. Jong-pil merasa tak puas dengan pekerjaan Yeon karena tak berhasil membunuh Jong-sik. Akhirnya, Yeon tahu jika dia dijebak oleh Jong-pil untuk membunuh Jong-sik. Yeon pun mengingatkan jika Jong-pil tak bisa menggunakannya untuk membunuh, karena sampai kapanpun Yeon tak akan membunuh orang. Jaksaju kemudian mendapat pesan jika target selanjutnya adalah Cho Jae-man alias Chen. Jaksa pun sangat marah. Dia menemui Yeon dan memintanya untuk waspada. Ia akan berusaha keras untuk mengumpulkan bukti dan menangkap Yeon yang selama ini diduga sebagai City Hunter. Jaksaju kemudian memulai untuk menyelidiki Sen sambil menunggu aksi City Hunter. Sen pun mengetahui keadaan Jong-sik. Ia pun meminta pengawalnya untuk mengawasi perkembangan kesehatan Jong-sik. Tak lama Sen mengumumkan rahasia yang selama ini menyebabkan City Hunter terus menyerang orang-orang penting. Dia melakukannya untuk menyelamatkan diri dari amukan City Hunter yang mungkin akan bergerak secara mendadak. Dengan tersebarnya informasi ini, pergerakan City Hunter akan makin terbatas, karena pasti banyak media yang akan mengawasi. Dalam wawancaranya, Sen memprovokasi publik dengan mengatakan jika City Hunter bukanlah pahlawan, seperti yang selama ini publik yakini, melainkan City Hunter adalah pembunuh dan pengkhianat negara. Jong-pil yang menyaksikan wawancara di televisi pun langsung tahu jika Sen adalah salah satu dari 5 orang yang sedang ia cari. Di tempat lain, Pei sudah sadar. Ia pun memberitahu Yeon jika ibunya sudah ditemukan. Yeon pergi menemui ibunya dan pertama kalinya dia memanggil dengan sebutan ibu. Sang ibu pun bahagia karena akhirnya bertemu anaknya. Saat keduanya pergi, Jong-pil mengetahui jika mereka sudah bertemu. Melihat keadaan Yeon yang saat ini, Jong-pil tahu jika Yeon tak bisa melakukan misi selanjutnya. Ia pun turun tangan untuk menangkap Sen dengan caranya sendiri. Jong-pil mendekati Sen dengan menggunakan identitas palsu sebagai pebisnis. Chen tak mencurigainya karena Jong-pil memang memiliki berbagai bisnis besar yang berskala internasional. Hal ini dibuat sejauh hari sebelum kembali ke Korea. Jong-pil membangun bisnisnya hanya untuk menjalani misi besarnya dalam melakukan balas dendam. Chen memiliki bisnis rumah sakit yang mana tanpa pengetahuan siapapun, Yeon merawat ibunya di sana. Dia sengaja memilih rumah sakit itu karena dirasa aman. Alasan lainnya, Jong-pil dan Sen pasti tak curiga. Jaksaju pun mulai mengetahui insiden tahun 1983. Untuk memperlengkap informasi, dia pergi ke kantor kepresidenan. Setelahnya ia pun ke rumah Jong-pil. Jaksa pun menyebut nama asli Jong-pil. Jaksaju juga memberitahu apa saja temuannya tentang Jong-pil. Di tempat lain, Sen bertekad untuk menangkap City Hunter dengan kekuasaannya. Sementara Jong-sik saat ini mengalami koma. Saat bertemu, Jaksaju mengancam Sen dan akan menuntutnya atas insiden 1983 yang sampai saat ini masih disembunyikan kebenarannya. Sen pun tak tinggal diam. Dia akan membunuh Jaksaju jika terus mencari informasi tahun 1983 itu. Di siang hari tiba-tiba Yeon menyusup ke kantor Sen. Dia memasang kamera pengintai dan melihat dokumen rahasia yang selama ini Jaksaju cari. Sen mengambilnya dari penjaga dokumen kenegaraan. Yeon mendengar rencana Sen yang juga akan membunuh Jaksaju. Yeon pun segera menghubungi Jaksaju, namun ponselnya ditinggal di kantor. Jaksaju dikabarkan pulang ke apartemennya karena mendapat informasi tentang kebocoran gas di apartemen. Saat Jaksa hendak kembali ke kantor, dia diserang oleh orang suruhan Sen. Jaksaju dikurung dalam mobil bersama gas beracun yang dilepaskan. Yeon berhasil menemukan Jaksaju yang terkurung dalam mobil. Ia pun berhasil mengeluarkan Jaksaju sebelum gas benar-benar membunuhnya. Setelah mengeluarkan Jaksaju dari dalam mobil, Yeon menghubungi ambulan dan meninggalkannya pergi. Samar-samar Jaksaju melihat wajah Yeon sebelum akhirnya pingsan. Di tempatnya, Sen terlihat sangat puas karena berhasil membakar buku rahasia insiden 1983. Sayangnya dia tak tahu jika yang dibakar hanyalah salinannya. Buku yang asli telah diambil oleh Jong-pil melalui petugas kenegaraan yang sudah terlebih dahulu bekerja sama dengannya. Jong-pil meminta Yeon berhati-hati terhadap Jaksaju.
Namun Yon tak khawatir, dia tahu siapa yang harus diwaspadai dan dijaga. Yon memantapkan hatinya untuk bertindak benar, agar setelah menyelesaikan kasus 1983, dia bisa hidup normal seperti orang lain. Yon memeriksa CCTV dan melihat pria yang sangat ia kenal rautnya. Pria itu adalah laki-laki yang merupakan kaki tangan Sen. Di beberapa kesempatan setelah melakukan misi balas dendam, Yon sering melihatnya muncul. Pria itu juga yang selama ini memata-matai Nana. Jaksa Ju yang sudah siuman pun tahu jika dia hendak dibunuh oleh Sen. Setelah pulih, jaksa kembali menyelidiki kasus City Hunter. Jaksa menduga jika Yon bukanlah anak Jong-pil. Kemungkinan Yon juga berhubungan dengan kasus 1983 yang di dalamnya tersisa Jong-pil seorang. Kini Yon mengincar Sodul-sik, pengawal sekaligus kaki tangan Sen. Terlihat mereka menemui pasien yang sebelumnya bekerja di pabrik kimia milik Sen. Dia mengalami penyakit berbahaya akibat terpapar zat beracun, dan Sen datang untuk membungkamnya. Sen tak mau kebobrokan perusahaannya terbongkar dan menyebabkan kerugian. Di hari berikutnya, Yon menyusup ke pabrik Sen untuk mencari bukti tentang zat berbahaya yang Sen rahasiakan. Dia sempat tak sengaja menghirup gas itu saat melawan beberapa penjaga. Setelah kabur, keadaan Yon pun memburuk. Namun ia memaksakan diri untuk terus berjalan ke rumahnya. Ia pun akhirnya tumbang di hadapan Pei. Dan itulah cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin suaranya merusak pendengaran kamu. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan.